Selamat datang di channel Muhammad Eko Wahyudi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Bagi pendengar sekalian agar Mimin semangat bikin konten, yuk sawar agar Mimin bisa beli kopi buat bergadang. Dan semoga yang sudah sawar lewat link di deskripsi semoga rezekinya lancar amin amin. Cerita ini dimulai di tengah hutan rimbun yang memikat, di sebuah dunia yang penuh misteri dan keindahan. Hutan ini bukanlah hutan biasa, udara yang sejuk, pepohonan yang menjulang tinggi seolah menyentuh langit, dan aroma dedaunan yang segar menciptakan kedamaian bagi setiap orang yang memasukinya. Wilayah ini sangat asri, sehingga orang-orang di sekitarnya sering menyebutnya hutan timur, yang dianggap memiliki rahasia alam yang tak terungkap. Di tengah suasana yang tenang dan damai, sepasang angsa berbulu hitam pekat melayang anggun di atas permukaan danau yang jernih, memantulkan bayangan mereka seolah-olah itu adalah cermin dari alam. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terganggu ketika kedua angsa tersebut terkejut, leher mereka saling melilit karena panik. Ternyata, seseorang muncul secara tiba-tiba dari balik semak-semak yang rimbun, memecah keheningan di danau dan membuat kedua angsa itu cemas. Seorang pria tampak dalam kondisi memprihatinkan, tubuhnya terlihat lemah dan gemetar, seolah kehilangan seluruh energinya. Pandangannya tertuju pada tangannya sendiri, dan ia terkejut melihat bahwa tangannya tampak kisut dan keriput, seperti daun yang sudah tua. Dalam keadaan panik dan bingung, ia mencari jawaban atas perubahan aneh yang terjadi pada tubuhnya. Pria tua ini berusaha berjalan menuju tepi danau yang airnya jernih, dan saat melihat wajahnya di air, ia tertegun. Wajahnya sangat keriput, matanya redup, giginya ompong, dan tubuhnya tampak lebih lemah dari yang ia bayangkan. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tetapi pantulan itu mengingatkannya bahwa keadaan telah berubah. Dengan suara gemetar, ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin wajah dan tubuhku sekarang berubah menjadi kakek yang tua renta? Ia mengamati kulit keriput dan tubuhnya yang menua, dan ingatannya melayang ke masa lalu. Ia teringat beberapa saat yang lalu, ketika ia masih seorang pemuda yang tertidur pulas di dalam kelas saat pelajaran matematika. Kini, ia menyadari bahwa dirinya berada dalam tubuh yang berbeda. Pria tua itu sangat kecewa ketika menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi. Ia berteriak dengan penuh amarah dan ketidakpuasan, mempertanyakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ia masih dapat mengingat tubuhnya yang atletis dan wajahnya yang tampan, tetapi sekarang ia melihat dirinya dalam bentuk yang berbeda, seorang pria tua dengan punggung membungkuk dan wajah keriput. Situasi ini benar-benar membuatnya bingung, seolah dunia telah menghinanya. Ia merenungkan masa lalunya yang terasa begitu jauh, mengingat penyesalan atas kehidupannya yang telah berlalu. Kini, kakek itu dipenuhi kemarahan dan kekesalan, tidak puas dengan tubuhnya yang rapuh dan lemah. Ia terus berpikir untuk memahami situasi ini, tetapi dengan nada tidak puas. Ia bertanya, bagaimana mungkin aku bereinkarnasi menjadi seseorang yang sudah tua dan tak berdaya? Ia marah dan berteriak, tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun, ia teringat sesuatu yang mungkin bisa membantunya memahami mengapa ia terjebak dalam wujud seorang kakek tua. Dalam ingatannya, dunia masa lalunya adalah alam Kunlun, yang sangat berbeda dari dunia nyata. Di sana, para kultivator mengendalikan energi alam dan memiliki kekuatan luar biasa. Dunia itu dikenal sebagai tempat para kultivator berkuasa dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda, dimulai dari proses pemurnian energi vital mereka hingga tingkat tertinggi yang disebut makhluk abadi, yang memiliki kekuatan dan pengetahuan tak terbatas. Meskipun reinkarnasi membuatnya menjadi tua, ia menyadari bahwa namanya adalah He Junlin. Nama itu mengingatkannya pada masa lalu yang penuh prestasi. Junlin dikenal sebagai sosok berbakat yang dihormati karena mampu mencapai tahap pembentukan inti pada usia yang sangat muda. Ia juga memiliki reputasi luar biasa sebagai kepala puncak misti, sebuah posisi prestisius di sekte Suantian, dan menjadi salah satu dari 6 sekte utama di wilayah timur. Namun, Junlin menghadapi nasib buruk ketika ia menerima misi penting untuk menghapus iblis yang mengancam dunia. Sebuah serangan mendalam dan tak terduga menghancurkannya. Dalam serangan itu, Diantian, yang merupakan sumber energi dan kultivasinya, dihancurkan dengan kejam, membuat Junlin kehilangan seluruh kultivasi miliknya. Kekuatannya menghilang, dan tubuhnya mengalami kerusakan parah yang membuatnya cacat mental. Setelah kejadian tragis itu, Junlin hidup dalam kehampaan yang menyiksa selama bertahun-tahun, terjebak dalam lingkaran depresi, meratapi nasibnya yang berubah drastis. Kini, di usianya yang ke-110, pria tua itu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa terjadi ketika ia kembali ke masa kini. Gambaran dari masa lalunya secara bertahap muncul di pikirannya. Karena penasaran, ia menemukan bahwa ingatan itu milik Junlin, sosok terkenal dari dunia kultivasi. Ketika ia semakin sadar, tekadnya semakin kuat untuk mempelajari setiap detail kehidupan Junlin sebelumnya. Di tengah tubuhnya yang tua renta, ia menyadari bahwa ingatan Junlin mungkin membantunya memahami nasib aneh yang kini ia alami.
Sekarang, ia tahu bahwa ia adalah Junlin, tetapi bukan lagi Junlin yang kuat seperti dulu. Ia hanyalah seorang pria tua renta yang lemah tanpa kekuatan masa lalunya. Junlin tahu bahwa waktu yang tersisa untuknya sangat singkat. Ketika memikirkan usianya yang telah melewati 110 tahun, ia menyadari bahwa hidupnya bisa berakhir tanpa peringatan. Dengan kesadaran itu, ia ingin memahami apa arti keberadaan barunya. Namun, di tengah rasa kesal karena tubuhnya yang rapuh, ia menyadari bahwa ada pola yang sering muncul dalam novel-novel yang pernah ia baca. Dalam cerita tersebut, karakter yang mengalami reinkarnasi biasanya diberi trik atau kekuatan luar biasa. Junlin mencoba mengingat kembali kehidupannya di dunia nyata, berpikir, mungkinkah aku juga memiliki sesuatu seperti itu? Tiba-tiba, sebatang tongkat kayu milik Junlin dihentakkan di tanah dengan keras. Ekspresi kecewa Junlin kini berubah menjadi senyuman licik. Dengan sikap percaya diri, ia berkata lantang kepada sistem yang ia percaya telah membawanya ke dunia itu, "Hei, sistem. Di mana bilah layar notifikasi untukku?" Ia percaya bahwa reinkarnasi itu sama seperti dalam novel yang sering ia baca, dan setidaknya ia berhak atas keistimewaan seperti karakter lainnya. Namun, upaya Junlin sia-sia. Tak satu pun layar muncul untuk menyambut kedatangannya di dunia itu. Ia terlihat kocak dengan tingkahnya yang frustrasi, seperti anak kecil yang manja. Di tengah kekesalannya, Junlin mulai menunjukkan tingkah laku yang konyol. Ia berteriak keras dengan ekspresi dramatis di wajahnya, "Hei, sistem bodoh. Kenapa kau bersembunyi dariku? Apa kau takut?" Dengan nada protes, ia berteriak ke langit, mencoba memanggil sistem tersebut. Setelah berteriak keras, Junlin mulai mengubah taktiknya. Ia berperilaku sok sebagai kakek tua yang lugu dan tak berdaya, mencoba menunjukkan sisi lucu yang menggemaskan. Ia berpura-pura mengemis dengan melas, "Tolonglah, sistem yang hebat, kasihanilah kakek tua yang malang ini." Ia bahkan meniru cara mengatupkan tangan seperti sedang memohon, berusaha menarik simpati. Namun, semua upayanya tetap tidak berhasil. Dengan penuh harapan dan kekesalan, ia memanggil sistem, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, sebuah gagasan melintasi benaknya, seolah pencerahan muncul tiba-tiba. "Tunggu," gumamnya pelan. Ia ingat bahwa ia menyimpan sesuatu yang sangat penting. Tangannya dengan cepat merogoh ke dalam saku bajunya untuk memastikan benda itu masih ada. Saat ia menyadari bahwa barang yang ia cari benar-benar ada di sana, harapan dan jantungnya berdebar. "Ini dia," katanya dengan suara penuh antusias, percaya bahwa hasilnya mungkin menjawab semua pertanyaan yang menggantung di benaknya. Entah siapa itu, tiba-tiba muncul di pikirannya, meskipun ia sendiri tidak yakin siapa itu. Ketika Junlin menemukan sesuatu, sebuah cincin yang kini dipegangnya, perhatiannya teralihkan. Seolah ia berbicara dengan cincinnya, wajahnya bersinar dan bibirnya tersenyum lebar. Matanya berbinar-binar, tetapi saat itu tingkah Junlin menjadi aneh. Ia tertawa kecil sendirian, suaranya pelan tetapi tampak tak waras. Ia menamai cincin itu sebagai Yao, seolah-olah cincin tersebut bisa diajak berbicara. Junlin semakin depresi, wajahnya seperti aktor drama penuh derita. Entah karena imajinasi liar atau harapan yang terlalu tinggi, ia berbicara pada cincin itu seolah benda itu mendengar dan menanggapi. "Hei, cincin bodoh. Jangan pura-pura tidak tahu dan diam saja. Aku tahu kau sembunyi di dalam sana. Jadi, berhentilah main petak umpet denganku." Tingkah lakunya semakin aneh dan tidak waras, berbicara kepada cincin, terlihat seperti karakter komedi lucu. Setelah berpikir sejenak, Junlin tampak dramatis, wajahnya kesal dan juga malu. Ia mengingat bahwa berbicara kepada cincin ini sangat absurd. "Apa yang kupikirkan? Apakah aku percaya cincin ini bisa bicara?" Gumamnya dengan nada kesal. Ia merasa bodoh dan sangat memalukan berbicara kepada cincin. Junlin terjebak dalam perasaan buntu, melepas amarah dan berteriak di tengah hutan. Wajahnya memerah dan urat lehernya menonjol. "Kenapa nasibku begini?" tanyanya marah. Tak hanya berteriak, ia mengangkat tongkatnya seolah mengatasi amarah dan mengarahkan tongkat ke langit yang tak bersalah. "Dasar langit tak berguna. Apa kau mengejekku dari atas sana?" teriaknya. Situasi justru terlihat lucu karena gerakan dramatis dan tindakannya yang impulsif. Ia seperti aktor komedi yang menantang semesta. Setelah kata-kata kasarnya terdengar, tiba-tiba sebuah bilah layar muncul di depan Junlin. Di layar itu tertulis dengan tegas, "Berhentilah bersembunyi di balik amarahmu dan cobalah menjadi orang yang lebih beradab." Pesan singkat itu membuat Junlin terdiam, meskipun kesan lucu tetap menyelimut keadaan aneh tersebut. Junlin langsung terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca dengan ekspresi haru yang dibuat-buat ketika akhirnya bilah layar itu muncul. Meskipun dalam hatinya ia merasa sistem ini curang, ia mencoba menahan emosinya dengan cara yang sok lugu. "Aku hampir saja mengira diriku akan menjadi sampah tanpa tujuan," gumamnya dengan nada sedih,
seolah-olah drama hidupnya baru saja mencapai puncaknya. Sistem itu akhirnya menanggapi keluhan pilu Junlin dengan nada penyesalan. "Maafkan aku," kata sistem dengan suara yang tulus. "Aku tadi tertidur pulas, tetapi sebagai penebusan atas kesalahan ini, aku akan memberimu sebuah hadiah spesial." Junlin terdiam sejenak, wajahnya berubah penuh rasa penasaran sekaligus lega mendengar janji sistem yang ia harapkan. Kini tiba saatnya, ditambah Junlin dengan wajah begitu lebay menatap sistem. Semangatnya langsung membara ketika ia mendengar permintaan maaf dan janji sistem untuk memberikan hadiah. Ekspresinya sangat antusias, seolah ia ingin segera membuka hadiah tersebut. Dengan mata berbinar dan senyum lebar yang membuatnya terlihat bodoh, semangatnya tampak berlebihan, seolah-olah ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga. Sistem pun akhirnya memberi ucapan selamat kepada Junlin, mengumumkan hadiah yang telah disiapkan. "Kamu akan mendapatkan skill khusus, yaitu kekuatan melalui kesulitan." Sistem melanjutkan penjelasan, "Dengan skill ini, jika kamu melawan orang yang lebih kuat darimu, kamu akan mendapatkan kekuatan mereka dan menjadi lebih kuat satu level dari lawanmu secara permanen dan tanpa efek samping." Junlin mendengarkan dengan mata terbelalak, semakin lucu kebodohannya. Ia langsung tertegun dengan ekspresi penuh keterkejutan dan kekecewaan saat melihat hadiah yang diberikan sistem. Ia mulai mengomal dengan nada kesal dan gaya khas kakek tuanya yang lucu, "Bagaimana aku bisa hidup dengan hadiah seperti ini?" Sambil melampiaskan kekesalannya kepada sistem, wajahnya yang penuh komedi dan teriakannya yang cempreng semakin menunjukkan penyesalan atas hadiah yang ia anggap tidak masuk akal. Junlin kemudian melanjutkan keluhannya, kini dengan nada yang penuh kekhawatiran. "Tapi tunggu, bagaimana kalau aku harus melawan seseorang yang sekuat tingkat immortal?" Tanyanya dengan nada panik kepada sistem, yang jelas terdengar lucu. Wajahnya menunjukkan campuran antara ketakutan dan kebingungan, seolah-olah ia benar-benar membayangkan keadaan itu terjadi. Tingkah lakunya yang dramatis membuat semuanya semakin menggelikan. "Aku tidak akan pernah berbohong, bahkan jika kau adalah seorang kakek tua yang konyol seperti dirimu sekarang," jawab sistem dengan tenang. "Kau bisa mencoba sendiri untuk membuktikannya, dan aku jamin hasilnya tidak akan mengecewakan." Junlin mendengarkan sistem dengan ekspresi setengah percaya, tetapi sikapnya tetaplah lucu, membuat seluruh situasi terlihat seperti drama komedi. Junlin langsung bersorak dengan penuh semangat setelah mengetahui bahwa itu adalah hadiah sebenarnya dari sistem. "Akhirnya aku akan menjadi orang yang tak terkalahkan," serunya sambil tersenyum lebar. "Kalau begitu, siapa yang butuh kultivasi?" Ia bertanya dengan berlebihan, meremehkan tetapi terlalu bersemangat, membuat suasana menjadi kocak, seolah-olah ia yang bau tanah sudah mengendalikan dunia tanpa usaha lagi. Namun, sistem tiba-tiba muncul kembali dan memotong kegembiraan Junlin saat ia sedang larut dalam kebahagiaan. "Hei, ingat, usia hidupmu hanya tersisa 1 jam lagi," kata sistem dengan nada datar yang tampak mengerjai. Setelah mendengar itu, ekspresi Junlin langsung berubah drastis dari senang menjadi panik. Tingkah lakunya yang lucu menunjukkan campuran antara ketakutan dan kebingungan yang tak tertahankan. Setelah menyadari bahwa usianya hanya tinggal sebentar, Junlin langsung dibuat panik oleh sistem. Dengan tubuh renta yang gemetar, ia segera bergegas turun gunung, meskipun langkahnya terlihat canggung dan lucu. "Aku harus menemukan lawan secepatnya," pikirnya dengan penuh tekad, berharap bisa memperpanjang hidupnya lagi. Tingkahnya yang terburu-buru dengan sakit encok pinggangnya justru membuat situasi menjadi lebih menggelikan. Saat Junlin menuruni gunung dengan tubuh yang rapuh dan langkah gemetar, ekspresinya begitu polos tetapi terlihat sangat panik. Kekocakannya semakin menjadi saat sistem kembali muncul dan berkata, "Sisa hidupmu sekarang tinggal 35 menit lagi." Mendengar itu, Junlin semakin tergesa-gesa, merasa telah dikerjai sistem yang cerewet. Meskipun langkahnya yang lemah membuat setiap gerakannya tampak lucu dan penuh keputusasaan, ia terus berusaha. Dalam perjalanan menuruni anak tangga gunung, Junlin tiba-tiba menghentikan langkahnya dengan cepat. Ia melihat ke langit yang mendadak kelam dan bertanya-tanya, "Apa ini? Apakah ini sekelompok monster?" Ekspresi panik di wajahnya semakin terlihat, dan ia terus menatap langit dengan rasa panik yang menggelikan. Namun, suasana berubah ketika langit menjadi kelabu, dihiasi oleh awan pekat dan kilat yang menggelegar. Di sana, sekelompok orang berdiri dengan gagah menatap awan. Mereka adalah anggota sekte Suantian yang dipimpin oleh Suyonian, sang ketua sekte yang legendaris. Namun, wajah mereka tampak bersemangat, seolah menatap lawan yang ganas. Di tengah panorama yang menakjubkan itu, terlihat sosok iblis bersayap yang memancarkan aura kegelapan. Iblis tersebut melayang angkuh di udara, memperlihatkan wujudnya yang menyerupai manusia burung. Pertarungan sengit akan terjadi antara Suyonian dan para rekannya dari sekte Suantian yang berusaha menghadapinya. Mereka siap bergerak penuh strategi untuk menghadapi makhluk iblis yang sombong itu. Setelah melihat iblis burung yang angkuh, Suyonian terlihat kesal dan memarahi lawannya dengan suara yang sangat marah.
Sosokmu seharusnya sudah musnah, terjatuh ke dalam jurang tak berujung. Ia kemudian mengutuk iblis burung itu sebagai makhluk yang kejam karena telah menghancurkan kerajaan Li selama bertahun-tahun. Ia mengancam iblis dengan mengatakan bahwa masa kelamnya harus berakhir sekarang. Setelah mendengar ancaman dari lawannya, iblis burung itu hanya tertawa ringan dan mulai melepaskan kekuatan gelapnya. Ia menggerakkan seluruh tubuhnya dengan kuat, mengeluarkan aroma iblis yang sangat pekat, mengubah langit menjadi awan gelap yang mengerikan. Dengan meningkatnya tekanan udara, kilat petir muncul, menciptakan suasana yang menakutkan dan menggemparkan langit tersebut. Suyonian dan rekannya terperanjat, tidak dapat mempercayai kekuatan luar biasa yang dikeluarkan iblis burung. Mereka menyadari bahwa iblis itu telah berkultivasi pada tingkat yang sangat tinggi. Ternyata, iblis burung itu telah mencapai tingkat Soul Nasen yang sangat langka di dunia mereka. Meskipun kenyataan yang mereka hadapi tampak begitu kejam, Suyonian tetap tidak gentar. Ia dengan tegas mengingatkan rekannya bahwa mereka tidak boleh menyerah begitu saja. Meskipun iblis itu kuat, semangat juangnya membara, dan seluruh timnya dimotivasi untuk berjuang. Mereka bergerak maju dengan tekad bulat, siap untuk menghadapi iblis burung yang menakutkan itu. Walaupun Suyonian sendiri ragu bahwa mereka semua akan selamat, ketegasan dan semangat kepemimpinannya berhasil mendorong semua rekannya untuk menjadi sosok pemberani. Dengan semangat yang menggelora, mereka bersatu untuk melawan dan melindungi sekte Suantian, dengan cepat menyerang iblis burung di langit, siap menghadapi bahaya demi keselamatan sekte mereka dari malapetaka yang disebabkan iblis burung yang kejam. Di atas langit yang tinggi, tanpa gentar dan dengan gagah berani, seluruh rekan Suyonian bergerak maju. Mereka bersatu melawan musuh, iblis burung yang kelam, dan juga menghadapi para prajurit iblis lainnya. Dengan tekad yang kuat, mereka berjuang untuk bertarung melawan setiap musuh yang ada di hadapan mereka, tanpa rasa takut sedikit pun. Junlin menyaksikan kejadian itu dari atas gunung. Di balik pertarungan sengit sekte Suantian, ia berteriak keras menatap langit, memohon agar iblis yang sedang bertarung mendengar dan melihatnya. Iblis burung di langit! Teriak Junlin di tengah kepanikan. Sebuah bilah layar kembali muncul, mengingatkan bahwa waktu hidupnya hanya tersisa 20 menit lagi, ujar sistem kepada Junlin, membuatnya panik. Di tengah sistem yang terus mengatakan kepadanya, Junlin berkata kepada sistem bahwa ia merasa waktu semakin cepat. Ia mengeluh bahwa sistem terlalu sibuk dan terburu-buru. Ocehan sistem semakin membuat Junlin panik dengan tingkah kocaknya. Dengan gigi ompongnya, Junlin menginstruksikan sistem, dasar sistem, kau terlalu bawel. Apakah kau tidak tahu pinggangku rasanya mau copot? Dengan waktu yang terbatas, Junlin bergegas dengan tubuh tua rentanya yang lemah, tidak tahu apakah ia pelin-pelan atau bodoh. Junlin justru kembali menaiki anak tangga ke atas gunung, karena tampaknya ia memiliki sebuah ide. Aduh, pinggangku seperti mau copot. Tubuhku ini sangat menyiksa, tetapi aku tidak kuat untuk naik tangga lebih jauh. Jadi pilihan terbaik adalah mencari puncak gunung yang memiliki pandangan lebih luas. Tingkah lakunya semakin kocak dengan tindakannya yang bodoh. Di tengah awan yang kelam, iblis burung menerima sebuah serangan, tetapi dirinya tidak terluka sedikit pun. Dengan nada meremehkan, ia berkata, hanya ini kekuatan kalian? Terlalu lemah untukku. Ujar iblis burung kepada Suyonian sambil memperlihatkan keangkuhannya. Iblis burung dengan cepat dan ganas menanggapi serangan dengan suara yang menggema menakutkan di langit. Inilah kekuatan sejati dari iblis Naseno. Sambil menyemburkan api keunguan yang dahsyat ke arah Suyonian dan rekan-rekannya. Dengan kekuatan yang sangat dahsyat, serangan ganas iblis burung menghantam Suyonian dan rekan-rekannya. Dalam sekejap, mereka semua terjatuh dan terluka parah, melayang dari langit hingga menuju tanah tak berdaya akibat kebrutalan iblis burung tersebut. Dengan hanya satu semburan api yang dahsyat, iblis manusia burung berhasil menjatuhkan lawan-lawannya. Suyonian dan rekannya terluka parah, tersungkur tak berdaya di tanah akibat serangan mematikan itu. Iblis manusia burung tampak begitu puas dan tersenyum angkuh. Dengan hanya satu serangan yang mematikan, ia berkata kepada Suyonian dan menantangnya secara langsung untuk bertarung sampai akhir, bersiap untuk melenyapkannya tanpa ampun. Di tengah ketegangan, saat iblis manusia burung begitu serius memandang lawan, tiba-tiba muncul sosok seorang kakek tua dari kejauhan di atas bukit. Dengan suara cempreng yang mengejutkan, kakek itu berteriak lantang kepada iblis burung tersebut, menyebutnya sebagai makhluk yang sangat sombong. Hei, burung besar yang bodoh! Kau tak lebih pintar dari ayam kampung. Ujar Junlin sambil melambai-lambaikan tongkatnya dengan tingkah kocak dari atas bukit. Mendengar ocehan penuh penghinaan yang begitu dalam, iblis burung mendongak ke arah sumber suara dengan ekspresi penuh amarah. Dari atas langit yang gelap, ia berteriak keras kepada sosok tua renta di kejauhan. Hei, orang tua bau tanah! Kau sungguh berani menghinaku seperti itu? Apa kau benar-benar sudah bosan hidup dan ingin aku menghabisimu sekarang?
Iblis burung itu sangat kesal, matanya menyala-nyala menatap Junlin yang berdiri dengan gaya konyol di atas bukit. Entah dari mana Junlin mendapatkan toa bobrok yang suaranya terdengar begitu parau, namun tanpa ragu ia memekikkan suaranya semakin cempreng. "Woi, burung bodoh yang besar. Kalau kau marah, ayo pukul aku langsung. Tapi kalau kau pengecut dan tidak datang, berarti kau akan jadi cucuku." Teriak Junlin dengan penuh percaya diri sambil mengayunkan toa itu, seolah menantang iblis burung dengan gaya yang konyol dan lucu. Junlin akhirnya teringat sesuatu yang membuatnya tersenyum sendiri. Ia merasa sangat beruntung bahwa ia tiba pada waktu yang tepat, karena toa butut yang ia teriakan itu terbuat dari batu roh. Batu roh itu berasal dari ingatannya yang muncul begitu saja, yang ternyata memiliki hubungan dengan masa lalu Junlin. Entah kenapa, situasi ini terasa begitu lucu dan aneh. Sementara mendengar teriakan Junlin yang semakin mengganggu, manusia burung itu merasa darahnya mendidih. Wajahnya yang angkuh kini terlihat culun, sangat marah. Ia pun berkata dengan nada penuh kebencian, "Baru pertama kali ini aku bertemu dengan kakek tua bau tanah yang begitu sombong." Ujar iblis manusia burung, sangat kesal dan hampir tak bisa menahan emosinya karena terhina oleh ocehan Junlin. Sementara di bawah tanah, Suyonian dan seluruh rekannya terjatuh dengan keras. Setelah beberapa saat, mereka mulai bangkit dan terkejut melihat sosok legendaris yang muncul di hadapan mereka. Sosok itu dikenal dengan sebutan adik Ye dari MTI. Kehadirannya yang begitu mengesankan membuat semua orang terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Salah satu rekan Suyonian bertanya dengan bingung, mengapa Junlin muncul? Bukankah ia sudah menjauh dari dunia? Rekan Suyonian lainnya tampak khawatir, bahkan terkejut. Mengapa Junlin menjemput ajalnya dengan menghampiri burung iblis ini? Ujar mereka semua keheranan mendengar kisah dari rekan-rekannya. Iblis King pun meremehkan dan berkata, "Jadi, kau kakek tua bau tanah yang menjadi sampah tak berguna puluhan tahun lalu." Ujar King Feng dengan angkuh sambil menghina Junlin. Junlin yang ompong, matanya mulai sayup dan lelah, lalu berkata sebisanya, "Dasar burung iblis yang besar, tapi lemot. Aku tidak perlu menggunakan kultivasi hanya untuk menghabisi dan menjadikanmu sebagai burung panggang yang sangat lezat. Dasar bodoh." Junlin kini tampak mulai melemah, begitu kocak dan meracau tidak jelas. Sementara itu, pengingat dari bilah sistem terus mengatakan bahwa Junlin hanya memiliki sisa waktu 10 detik saja sebelum dirinya benar-benar binasa. "Sisa waktu hidupmu tinggal 10 detik, ujar sistem kepada Junlin, membuatnya semakin tidak berdaya. Begitu culun mendengar perkataan sistem, Junlin tampak mulai matanya semakin redup. Ia berkeringat dan bergumam di dalam hati, "Sial! Kenapa burung bodoh itu sangat lamban menyerangku?" Ujar hati Junlin, begitu kesal mendengar hitungan mundur. 10, 9, 8, tolong! Cepatlah serang aku, burung bodoh! Ujar Junlin di hitungan keenamnya, tampak kesal namun begitu kocak. Tiba-tiba, pada hitungan yang kelima, Raja King Peng yang marah meledak dalam amarahnya. Dengan teriakan menggelegar, ia meluncurkan jurus dahsyatnya, serangan api yang membara menyala-nyala ke arah Junlin dengan penuh ambisi. "Pergilah ke neraka, kakek tua! Aku akan mengubahmu menjadi abu!" Ujar King Peng dengan tawa mengejek, seakan tidak sabar melihat tubuh Junlin hancur dalam sekejap. Di sanalah, begitu mengerikan, serangan dahsyat King Peng melesat menuju Junlin. Namun, yang mengejutkan, Junlin justru tampak senang. Senyum aneh terukir di wajahnya. Akhirnya sesuatu yang menarik terjadi juga." Ujar Junlin penuh semangat, seolah menantikan serangan itu dengan antusias. Saat itulah, sebuah bola mata besar terlihat memancarkan cahaya yang begitu terang. Ukiran yang bercahaya muncul dari bola mata Junlin, bersinar dengan intensitas luar biasa, menyatu membentuk simbol sihir yang agung, sebuah kekuatan yang bahkan menggetarkan sekitarnya. Dan tepat ketika mata Junlin bersinar terang, sebuah bilah status kembali muncul di hadapannya. Bilah itu memberikan pengumuman dengan suara yang jelas, Junlin telah berhasil mengalahkan musuh yang berada pada tahap Nasen Soou awal, dan kini dirimu telah mencapai kultivasi Nasen Soou tahap menengah. Ujar pemberitahuan sistem kepada Junlin, sebuah pencapaian besar yang membuatnya merasa lebih kuat. Sementara di sisi Junlin, tampak perubahan yang luar biasa. Tiba-tiba, tubuhnya bisa bergerak dengan sangat leluasa, seperti kebangkitan baru yang tak terduga. Wajahnya kembali muda, jauh lebih segar seperti dulu. Tangannya yang semula keriput kini tampak halus, dan pinggangnya yang sebelumnya encok kini terasa ringan, seolah-olah ia telah dipulihkan sepenuhnya. Tak hanya itu, dirinya kini sudah berada pada tingkat Naseno tahap menengah. Sementara Junlin berdiri tegap berwibawa dengan wajahnya yang memukau, menantikan manua reinkarnasi menjadi kakek tua. Ternyata ia adalah seorang kultivator,
seorang kaisar abadi. Mendengar Junlin merasa puas dan terkejut, sistem muncul kembali dengan suara yang tenang dan tegas. Junlin, tidak perlu merasa khawatir, kata sistem dengan yakin. Sistem ini memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, dan segala hal yang terjadi sudah dalam perhitungan yang matang. Saat itulah, serangan King Peng datang dengan ganas, sementara Junlin terlihat dari atas bukit dengan sikap tenang namun penuh tekad, tengah mengeluarkan sebuah jurus yang luar biasa setelah dirinya berhasil berubah dengan sempurna. King Peng tampak terkejut dan kebingungan melihat kejadian yang sangat aneh. Ia terus menatap Junlin dengan penasaran, tidak tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi di hadapannya. Sementara itu, Suyonian dan rekannya yang berada di bawah bukit tampak begitu terkejut dan takjub oleh energi yang mengerikan itu. Rekan wanita Suyonian pun tidak bisa menahan rasa penasarannya, bertanya-tanya, apakah adik Ye atau Junlin masih selamat? Ujar mereka dari sekte Suantian. Di tengah badai serangan yang begitu dahsyat, dengan percaya diri, Junlin mengangkat teratai api yang berkilauan sambil tersenyum lebar. Akhirnya, aku kini menjadi seorang nen yang kuat. Ujarnya bangga, sebuah kekuatan tempur teratas yang begitu mengerikan. Akhirnya, aku kini menjadi seorang nen yang kuat. Ujar Junlin dengan nada menantang, menatap tajam ke arah King Peng. Melihat perubahan luar biasa pada Junlin, King Peng tampak gemetar dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia sama sekali tak menyangka bahwa Junlin telah mencapai tahap Nasen Soul, bahkan dengan tingkat yang jauh lebih tinggi darinya. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam King Peng, tatapannya penuh keterkejutan dan rasa tidak percaya saat menatap Junlin. Tidak hanya King Peng yang terkejut, Suyonian dan rekannya pun heran tak percaya. Bagaimana mungkin adiknya yang terlihat tuarenta ternyata seorang ahli Nasen Soul? Teriak Suyonian dengan ekspresi kocak keheranan. Mereka menyadari bahwa penampilan Junlin yang rapuh selama ini hanyalah kedok. Dasar licik. Diam-diam adiknya telah mencapai Nasen Soul. Ujar Suyonian dengan nada iri, sementara rekan-rekannya yang terkejut. Terima kasih sudah menyimak akun ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Jangan lupa untuk like video tersebut agar Mimin terus semangat dalam terus berkarya.